Hari ini begitu melelahkan bagi aku yang hanya sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan tempat tinggal. Setiap hari aku bergelut dengan komputer dan tumpukan kertas yang tidak kunjung usai. Bosan? Tentu saja. Tapi bagi aku yang dari kelas menengah ke bawah tidaklah mungkin bisa hidup tanpa bekerja. Sudah pukul 9 malam, sudah saatnya aku pulang dan menjejakkan tubuhku di kasur yang super empuk itu. Aku pulang mengendarai bis kota. Lumayan, tidak memakan biaya terlalu mahal. Di sepanjang perjalanan, aku melihat orang-orang miskin di jalan yang tinggal di dalam selokan. Mereka seperti orang-orang yang kalah dalam pergaulan, melawan arus kehidupan. Wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota. Perempuan-perempuan bunga raya menyuapi putra-putramu. Tangan-tangan kotor dari jalanan meraba-raba kaca jendela. Mereka tak bisa kita biarkan. Impian mereka tampak sirna. Setidaknya mereka masih memiliki semangat hidup. Dinginnya angin malam membuat tubuhku menggigil. Tapi lihatlah anak itu, hanya mengenakan sehelai celana usang dengan robek di sisi tepinya. Pikiranku tengah berkecamuk karena aku harus membayar tagihan kontrakan, namun gajiku belum juga diberikan. Tepat di lampu merah, seorang anak kecil perempuan berumur 7 tahun menggendong adiknya yang berusia 3 tahun. Tangannya yang mungil tak sampai memegang lengan kakaknya. Mungkin hatinya sedang terluka menelusuri jalanan yang binasa. Aku akui, adiknya sangat lucu. Beberapa kali anak usia 7 tahun itu memegang bahunya, seperti sedang kesakitan. Jalanannya yang tertatih-tatih dan bibirnya yang pucat. Aku terengah melihat semua itu. Akhirnya bis pun berhenti. Aku pun berjalan menuju kontrakanku. Kudorong pintu kamar dan langsung tepar. Hari yang cukup melelahkan. Ternyata sudah hampir jam 11 malam. Rasanya mata ini tidak ingin terbuka lagi. Aku pun tertidur. Beberapa kali aku mengigau. Ini sangat menjengkelkan. Aku bermimpi. Mimpi yang baru pertama kali aku rasakan seumur hidupku. Aku terjebak di sebuah desa yang sangat kumuh, kotor, dan menjijikkan. Ketakutan membuat jantungku berdebar tak henti. Angin yang kencang itu tak hiraukan dan hanya fokus mencari jalan pulang. Tapi sama sekali tidak aku temukan. Sepanjang perjalananku, aku melihat penjara yang sesungguhnya. Bukan berbentuk sel tahanan, tapi ruangan terbuka dengan segala kehancuran. Tatapan mereka sangatlah aneh, dan boleh dikatakan sangat menyeramkan. Rumah mereka terbuat dari daun ilalang. Jika salah-salah, maka robohlah rumah itu. Tubuh mereka kurus kering seperti tengkorak. Rambut mereka panjang seperti sapu ijuk. Sangat kusut, pipi mereka capik. Maka aku pun menatap wajah berjuta. Wajah orang yang tergusur, wajah orang yang ditilang malang, wajah legam para pemulung yang mengungut remah-remah pembangunan. Seorang pemuda yang gagah akan menangis terseduh melihat bagaimana tangannya sendiri meletakkan kehormatannya di tanah karena kelaparan. Kelaparan adalah iblis. Kelaparan adalah iblis yang menawarkan ketidak. Oh Allah, betapa indahnya sepiring nasi panas, semangkuk sop, dan segelas kopi hitam. Kelaparan adalah batu-batu karang di bawah wajah laut yang tidur. Adalah mata air penipuan, adalah pengkhianatan kehormatan. Terlihat olehku seorang penguasa sedang menghadrik perempuan tua itu, karena perempuan tua itu ingin meminta sesuap nasi untuk cucunya yang sedang kelaparan. Bukan nasi yang ia dapat, tendangan, pukulan, tarik ke sana, tarik kemari. Dengan suara lantang ia berkata, "Hei orang tua, tidaklah kau berpikir bahwa sesuap itu sangat banyak? Harus dengan uang. Hidup adalah uang. Tanpa uang kau bisa mati. Paham?" Aku tumi mereka. Aku bertanya. Tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet.
dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Di mana keadilan? Tetapi penguasa itu malah menjawab, tidak ada keadilan di sini. Keadilan hanya untuk orang yang berbada, bukan seperti perempuan tua yang menjadi beban dunia itu. Ini bukan mimpi, tapi ini terjadi dalam dunia nyata. Di saat semua berlomba-lomba untuk memamerkan rumah mewah, mobil mewah, sedangkan di sisi lain ada banyak yang merebut untuk sesuap nasi. Sudah seharusnya kita berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat diri sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata.